Bapak Ibu, saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini, karena Tuhan tetap setia mengasihi kita. Karena itu sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk sejenak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau berkenan melindungi dan memberkati kami pada malam yang lalu, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan selamat. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar pesan Tuhan dalam firman ini dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan perintah-Mu. Dengarkan kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah menggantungkan harapan. Ketika suaminya meninggal, wanita dalam teks bacaan kita memilih untuk hidup menjanda demi membesarkan anak tunggalnya. Ia bertekad untuk berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk cercaan dan cibiran para tetangganya yang mencurigai para janda. Ia berpikir, "Tidak apa-apa, aku hidup susah sekarang. Sebentar lagi anak aku dewasa dan bekerja mencari nafkah. Dialah harapan masa tuaku." Namun di luar dugaan, seperti petir di siang bolong, anak tunggalnya itu mendadak meninggal. Harapan hidupnya terampas seketika, sampai ia harus bertanya,
Untuk apa lagi aku hidup? Di sepanjang jalan desa Nain menuju ke pemakaman, air mata si ibu janda telah mengering. Meskipun orang-orang turut meratapi kepergian putranya, tak ada satu orang pun yang memahami kesedihannya karena kehilangan tempat menggantungkan harapan. Ketika berpapasan dengan Yesus, kesedihan terasa mencekik kerongkongannya. Ia tak lagi mampu mengucap kata memohon pertolongan. Yesus sangat memahami kesedihan ibu janda. Dia peduli pada hati yang merintih dan menjerit. Dengan penuh kasih Yesus berkata, "Jangan menangis." Ucapan tersebut bukan sekedar penghiburan di kala duka. Sebab Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas maut dan kehidupan. Maka dengan penuh kuasa Yesus berseru, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Luar biasa. Yesus berkuasa menghidupkan orang mati. Sungguh ajaib di mata kita. Yesus tidak hanya membangkitkan si anak muda, tetapi juga menghidupkan kembali harapan si ibu janda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada apa atau kepada siapa kita menggantungkan harapan hidup kita selama ini? Mungkin saja selama ini kita berharap kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, harta benda kita, tabungan deposito kita, polis asuransi kita, dan sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa semua itu tidak menjamin masa depan kita. Pada saatnya semua yang kita miliki akan hilang dan habis. Sebab itu amat tepat dan bijaksana kalau kita menggantungkan harapan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Dialah sumber kehidupan. Ya, hanyalah Yesus yang mampu memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dia mampu merubah duka cita menjadi sukacita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Yesus, sumber hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajar dan mengingatkan kami, agar kami tetap menggantungkan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Karena hanya Engkau-lah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami tidak menggantungkan harapan kami kepada yang lain,
selain kepadamu saja. Tuhan, topanglah dan tuntunlah kami sepanjang hari ini, agar kami tetap sehat dan kuat untuk bekerja. Pulihkanlah kesehatan saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul karena berbagai macam masalah. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan melawan perintah-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat bekerja, tetap sehat, semoga sukses. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin.